Halo Sobat Karir, pendaftaran BUMN 2025 udah mulai dibuka loh. Itu artinya kita harus mulai mempersiapkan diri. Jadi di video kali ini aku punya beberapa contoh soal yang biasa keluar pada saat tes BUMN. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Oke, untuk soal yang pertama yaitu akhir-akhir ini Marsina mendapatkan masukan mengenai model baru pengendalian mutu yang akan diterapkan dalam perusahaan. Padahal model yang lama masih berjalan dengan baik. Sebagai kepala SDM, Marsina sebaiknya pilihannya ada A. Melakukan kegiatan sesuai yang telah dilakukan selama ini. B. Melihat kemungkinan untuk melaksanakan model ini dengan baik. C. Bekerja sama dengan konsultan yang mengetahui perkembangan terbaru mengenai hal itu. D. Menerapkan cara terbaik untuk melaksanakan model terbaru tersebut dengan mengintegrasikan dengan model lama. Dan yang terakhir, E. Melibatkan seluruh unsur yang ada dalam organisasi untuk secara aktif bersama-sama melaksanakan program tersebut. Jadi teman-teman, contoh soal yang pertama ini adalah contoh soal penalaran. Oke, kita bahas poin yang A. Melakukan kegiatan sesuai yang telah dilakukan selama ini. Ini bukan jawabannya teman-teman, karena poin A ini mereka tidak mau mengikuti sistem yang terbaru. Sementara kan di soal tadi Marsina mendapatkan masukan mengenai model baru pengendalian mutu. Dan kita lihat poin yang B, melihat kemungkinan untuk melaksanakan model ini dengan baik. Dan di poin yang kedua ini masih ada kata kemungkinan, sehingga itu memunculkan seperti ragu-ragu dan tidak memungkinkan untuk mencoba sistem terbaru. Dan yang C, bekerja sama dengan konsultan yang mengetahui perkembangan terbaru mengenai hal itu. Dan yang ketiga ini masih belum jelas teman-teman, apakah akan diimplementasikan atau tidaknya. Dan yang D, menerapkan cara terbaik untuk melaksanakan model terbaru tersebut dengan mengintegrasikan model yang lama. Nah, di sini ada kata menerapkan cara terbaik untuk melaksanakan model terbaru, tapi tidak melupakan model yang lama. Jadi menggabungkan model yang baru dengan model yang lama yang masih dipakai hingga saat ini. Jadi dari soal yang pertama ini jawabannya D ya teman-teman. Oke, untuk soal yang kedua yaitu soalnya Anda diikutsertakan dalam pertemuan besok untuk mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahun anggaran depan, dan semua yang ikut serta diharapkan untuk memberi usulan terhadap kegiatan tersebut. Sikap Anda adalah, jadi kita harus cari dulu teman-teman poin dari soalnya, yaitu poinnya semua yang ikut serta diharapkan untuk memberi usulan terhadap kegiatan tersebut. Jadi pilihannya adalah yang A, walaupun usulan yang saya berikan berpeluang untuk diterima ataupun tidak diterima, namun saya akan tetap mengajukan ide kegiatan tahun depan. Dan pilihan yang kedua, tidak berminat sedikit pun untuk memberikan usulan terhadap rekan kerja tahun depan. Dan yang C, akan mengajukan usulan jika diminta oleh atasan. Dan yang D, mungkin akan mengajukan usulan tergantung situasi dan kondisi besok. Dan yang E, ragu dalam mengajukan usulan rencana kerja tersebut karena takut kecewa jika tidak diterima. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, poin yang B langsung ada kata tidak berminat. Itu tidak mengikuti perintah yang seharusnya diberikan, karena pada soal kita diperintahkan untuk memberikan usulan. Dan yang C, akan mengajukan usulan jika diminta oleh atasan. Dia sudah mau mengajukan usulan, tetapi jika diminta oleh atasan, jadi itu masih kurang tepat juga ya teman-teman. Dan yang D, mungkin akan. Nah, itu juga masih belum pasti dia akan mengajukan usulan atau tidak. Dan yang D, ada kata ragu dalam mengajukan, itu juga belum pasti ya teman-teman. Dan coba kita lihat yang A, walaupun usulan yang saya berikan berpeluang untuk diterima ataupun tidak diterima, namun saya akan
tetap mengajukan ide kegiatan tahun depan. Jadi bisa kita lihat dari beberapa pilihannya, yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Kita akan lanjut untuk bahas soal selanjutnya, yaitu menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi adalah hal yang sudah dianggap lumrah, meskipun pimpinan selalu mengingatkan larangan atas hal itu. Akan tetapi, sebagian kecil pegawai di kantor, saya menggunakan internet untuk kepentingan pribadi. Ini sudah termasuk dalam level mengkhawatirkan, yaitu untuk berjualan online. Sikap saya, oke, di sini kita lihat dulu pilihannya ya teman-teman. Bersama-sama, pilihan yang A, bersama-sama dengan beberapa orang rekan kerja yang satu pandangan dengan saya, akan mendesak pimpinan untuk mengubah peraturan tersebut. Nah, di sini ada kalimat saya mendesak pimpinan untuk mengubah peraturan tersebut. Seharusnya kita bisa menggunakan kata-kata lebih ke saran atau masukan agar bisa mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Dan yang B, saya merasa peraturan dan himbauan berkenaan dengan hal itu percuma saja. Nah, di sini juga dia masih belum memberikan solusi atas permasalahan tersebut ya, teman-teman. Dan yang C, saya tidak akan terlalu mempermasalahkan. Nah, dia tidak terlalu mempermasalahkan dan dia tidak peduli juga atas permasalahan yang terjadi di kantornya. Itu juga tidak memberikan solusi apapun. Dan yang D, saya akan mematuhi peraturan yang diterapkan dan secara santai mulai mengubah kebiasaan buruknya. Nah, secara santai menyebabkan pernyataan ini kurang tepat teman-teman. Seharusnya kita menjunjung tinggi integritas atau amanah kan dalam perusahaan tersebut. Dan yang poin E, menemukan solusi agar internet yang digunakan untuk berjualan online tersebut diblok. Jadi, poin yang E ini, dia berusaha untuk menemukan solusinya. Jadi, dari pertanyaan ini, jawabannya adalah yang E, teman-teman. Nah, itu dia beberapa contoh soal yang udah kita kerjain. Semoga soal-soal itu bisa membantu teman-teman semua ya. Dan aku masih akan bahas beberapa contoh soal BUMN lainnya. Jadi, pastiin teman-teman semua nonton video selanjutnya ya. Oke, see you, bye-bye.